dari Ketua PWLS Indonesia, alhamdulillah hadir di Haul Syekh Jumatil Kubro. Kita ucapin selamat datang Sugeng Rawuh Mukyatan Sanggaran Jengka Sanggaran Keselamatan itu Tunir Ing Sambikolo aturkan aku mimpan dengan tanpa dan terima kasih. Kita ucapin matur sembahun dari segenap pengurus dari PWLS. Kita ucapkan terima kasih luar biasa. Monggo dulur-dulur bisa menempati tempat-tempat yang sudah disediakan di depan panggungnya. Juga kita ucapkan selamat datang dari Ketua PWLS Jawa Timur. Kita ucapkan terima kasih beserta jajarannya matur sembahun dari panitia mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah luar biasa. Semoga berkah barokah sukses untuk PWLS Nusantara di Haul Syekh Jumatil Kubro. Ya Allah, jangan ada anak ibu maupun majikan ibu baca selawat-selawat itu selawat oknum, paham? Laknat Allah Ta'ala buat mereka. Nah waktu itu tahun 60-an kita ini dipojokkan oleh gerakan yang kemudian dinamakan PKI itu. Nah ketika itulah para Kiai Ali itu mengeluarkan sajak-sajaknya yang terkenal itu dalam bentuk selawat badar. Untuk semangatnya. Ya, oleh Kiai Ali dari Tuban tahun-tahun 60-an. Oh, yaitu sebelum kematiannya itu yang terkenal kemudian dengan nama selawat badar. Nah, coba itu dianggap lagu kebangsaannya NU itu. Ya, artinya selawat kepada Nabi ya, meminta selawat atau doa kepada Nabi yang dianggap memimpin perang Badar ya pada tahun kedua Hijri di Madinah melawan orang-orang yang agnostik atau musyrikin di Makkah. Nah, ketika itu terjadi maka ahli Badar ini dalam jumlah 313 orang bisa memenangkan perang melawan 2000 orang lebih. Nah, ini setiap orang Islam yang terpojok ya, katakan orang urusan pesantren, maka mereka kembali kepada ahli Badar minta tolong. Secara akal yo, dalil naklinya nggak ada. Benarkah belajar pada satu habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 orang alim? Tidak benar. Tidak benar. Secara dalil akli, akal secara nakli kula tak mangki. Kecuali sampean adik dalil tore. Kula tak oneng sampai semakin gila tak mangki hiburi. Cek ngaji dek situng habib sebutuh. Nah kan lebih bagus daripada petong polo orang alim, orang mon bodoh panggil siapa? Hiburnya lobi mon bodoh panggil siapa? Hiburnya lobi siapa yang kocak lebih dari tepolok secara akal yo, dalil naklinya nggak ada. Itu menurut berita dan fakta seperti itu. Lantas sekarang klan Balawi membenci habis-habisan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sampai-sampai boleh saja katanya kata Balawi Tuan Syekh Abdul Qadir jauh lebih terkenal di dunia tapi di akhirat nggak ada apa-apanya dengan Fakih Muqaddam. Oke, Syekh Abdul Qadir Jailani mungkin lebih tenar di dunia. Kita lihat di mahsyar siapa lebih tenar, siapa lebih viral, followersnya lebih. Oke, Syekh Abdul Qadir Jailani mungkin lebih tenar di dunia. Kita lihat di mahsyar siapa lebih tenar, siapa lebih viral, followersnya lebih. Oke, Syekh Abdul Qadir Jailani mungkin lebih tenar di dunia. Kita lihat di mahsyar siapa lebih tenar, siapa lebih viral, followersnya lebih banyak siapa? Saya pas Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh hebat. Banyak siapa? Saya pas Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh hebat. Banyak siapa? Saya pas Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh hebat. Ternyata ditemukan banyak faktor dan fakta. Sekarang ditemukan kembali, ya. Kiai Haji Ja'far dari Madura, termasuk Gus Hasan, ya, menemukan ternyata Ubaidillah itu bukan anak bin Isa, tapi ternyata itu Maimun. Maimun itu seorang Yahudi yang dulu ternyata Ubaidillah itu bukan anak bin Isa, tapi ternyata itu Maimun. Maimun itu seorang Yahudi yang dulu ternyata Ubaidillah itu bukan anak bin Isa, tapi ternyata itu Maimun. Maimun itu seorang Yahudi yang dulu menciptakan bahkan mendukung di 3 generasi Bani Fatimiyah, ya, sampai 3 generasi itu sebelumnya. Dan ternyata itu bukan sebagai durian Nabi, sehingga Bani Fatimiyah diubrak-abrik, dibubarkan, dibumi hanguskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan komando dan instruksi dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu menurut berita dan fakta seperti itu. Ya, diubrak-abrik, dibubarkan, dibumi hanguskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan komando dan instruksi dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani.
Itu menurut berita dan fakta seperti itu. Kan ini ya, diubrak-abrik, dibubarkan, dibumi hanguskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan komando dan instruksi dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu menurut berita dan fakta seperti itu. Kan balik ngomong tentang presiden harus dicabut, dan alhamdulillah oleh presiden, bahkan saya, bahkan baru kali ini presiden menandatangani peraturan presiden, surat penting di depannya ketua NU, baru kali ini terjadi tuh. So, kula matur, kalau nanti sekolah 5 hari, madrasah tutup, maka jangan menyesal. Aja ketun konek 10 tahun mana, radikalisme bertambah maju, radikal semakin banyak, karena tidak mendapat pelajaran di madrasah sing ngajari akhlakul karimah, cium tangan orang tua, ayah ibu, hormat ulama kiai, tawadhu. Betul wonten adanya pelajaran di madrasah. Sejak bocah cilik diajari niku. Apa maneh sifat 20 presiden takon. Sifat 20 apa kiai? Sifat 20 itu sifatnya Gusti Allah, yang apal itu gak akan radikal, gak akan ekstrim yang hafal sifat 20. Jadi sing ngubung-ngubung niku pasti orang kenal sifat 20, sing ngubung-ngubung niku. Yang ulama dianggap tidak ulama, yang ulama dianggap ulama. Orang tahu ngaji dengan dia mulu, kan ini tahu-tahu ulama, ceramah kemana-mana, baru tobat 3 bulan. Artis penyanyi tobat 3 bulan hijrah, langsung ceramah, langsung bid'ah, musyrik, kafir. Ya Allah, ini pribadi.